Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Olan Suryanadi dengan NIM 19085111045 dari Program Studi Kimia Fakultas MIPA Universitas Udayana. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan timbal dalam air dan sedimen dalam rangka memenuhi laporan praktikum kimia lingkungan 1. Adapun tujuan dari praktikum kali ini antara lain untuk mengetahui kadar timbal dalam sampel air dan sedimen, membandingkan kadar timbal dalam sampel air dan sedimen dengan standar baku mutu, dan mengetahui tingkat pencemaran pada sampel air dan sedimen. Hal yang melatar belakangi praktikum ini dilakukan adalah pencemaran logam berat timbal pada suatu perairan. Karakter timbal yang lunak, anti korosi, dan mampu menghantarkan listrik dengan baik menyebabkan pemanfaatan timbal di dunia industri sangat tinggi. Timbal sering digunakan dalam industri baterai, campuran bahan bakar, industri cat, pelapis kabel, dan amunisi yang akan menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan dari industri tersebut kemungkinan akan masuk ke perairan sehingga dapat meningkatkan konsentrasi Pb di perairan. Logam berat yang terakumulasi akan bertambah sejalan dengan berjalannya waktu dan konsentrasinya tergantung pada kondisi lingkungan perairan tersebut. Dalam kadar tertentu, logam berat dapat bersifat racun bagi kehidupan. Apabila masuk ke dalam tubuh, logam berat dapat terakumulasi dalam tulang, merusak sistem saraf dan mengganggu kerja otak pada manusia. Timbal dalam bentuk larutan diabsorpsi sekitar 1-10% melalui dinding saluran pencernaan. Sistem darah porta hepatis dalam hati membawa timbal tersebut dan dideposisi dan sebagian lagi dibawa darah dan didistribusikan ke dalam jaringan. Timbal kemudian diekskresikan melalui urin dan feses. Kebanyakan ekskresi terjadi melalui cairan empedu ke dalam intestinum dan sebagian kecil diekskresikan melalui dinding intestinum dan ginjal melalui air susu, keringat, dan rambut. Absorpsi timbal di dalam tubuh sangat lambat sehingga terjadi akumulasi dan menjadi dasar keracunan yang progresif yang menyebabkan kadar timbal yang sangat tinggi dalam organ-organ tubuh. Akibatnya terjadi keracunan kronik pada otak dan pembuluh darah atau saraf tubuh, terjadinya penurunan perkembangan intelijensia dan rentan terhadap keseimbangan sistem saraf pusat, infeksi pada sistem pernafasan, dan juga melebahnya kerja zat-zat pembangun tulang pada tubuh. Analisis logam Pb menggunakan alat spektrofotometri serapan atom memiliki keuntungan dari hasil analisisnya yang sangat peka, interferensinya sedikit, efisien, biaya analisis murah, dan mudah dilakukan, serta waktu analisis yang sangat cepat. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini antara lain alat SSA, labu ukur, kertas saring, Erlenmeyer, pemanas, dan bahan-bahan berupa Pb nitrat, asam nitrat pekat, asam sulfat pekat, air suling, sampel air, dan sedimen. Ini merupakan prosedur kerja dari praktikum kali ini. Yang pertama ada penentuan Pb dalam air. Diambil contoh air sebanyak 20-50 ml dengan ditambahkan dengan 5 ml asam nitrat pekat. Kemudian dibuat larutan belangko dengan mengganti contoh air dengan air suling dan dilakukan dengan perlakuan yang sama. Kemudian dilanjutkan dengan membuat larutan standar timbal, yaitu dengan ditimbang 0,016 gram Pb nitrat yang dilarutkan dalam asam nitrat 1% sampai volumenya 100 ml, sehingga diperoleh konsentrasi timbal 100 mg per liter. Disiapkan 3 buah labu ukur 100 ml, kemudian diisi masing-masing dengan 1, 2, dan 4 ml larutan standar Pb 100 mg per liter. Kemudian larutan diencerkan sampai tanda batas sehingga diperoleh konsentrasi Pb 1, 2, dan 4 mg per liter. Kemudian diukur absorbansinya pada panjang gelombang 283,3 nanometer. Kemudian yang kedua ada penentuan Pb dalam sedimen, yaitu dengan dilarutkan 1 gram sampel sedimen dengan 10 ml reverse aquaregia dan didigesti dengan ultrasonic bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit. Kemudian dilanjutkan dengan pemanasan pada pemanas pada suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit dan disaring agar didapatkan filtrat, kemudian diencerkan jadi 50 ml dan diukur absorbansi sampel. Kemudian didapatkan data pengamatan, yaitu nilai absorbansi larutan standar dan nilai absorbansi larutan stempel yang sudah tertampil pada tabel di layar. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk menentukan kadar Pb dalam sampel air dan sedimen.
Tapi sebelum itu dilakukan perhitungan nilai absorbansi larutan standar untuk menentukan kurva kalibrasi larutan standar PB dan persamaan regresi linear yang sudah tertampil pada layar. Kemudian untuk menentukan kadar PB dalam sampel itu dilakukan dengan mensubstitusikan nilai absorbansi sampel sebagai Y dalam persamaan dan untuk mendapatkan nilai X sebagai nilai konsentrasi PB pada sampel. Pada percobaan kali ini digunakan dua sampel, yaitu sampel air dan sedimen yang diukur menggunakan alat spektrofotometri serapan atom pada panjang gelombang 283,3 nanometer yang merupakan panjang gelombang paling kuat menyerap garis untuk transisi elektronik dari tingkat dasar ke tingkat eksitasi. Dari pengukuran absorbansi standar dibuat persamaan regresi linear, yaitu Y sama dengan 0,2206X minus 0,0085 dengan R kuadrat sebesar 0,9999. Dari hasil pengukuran absorbansi sampel, dilakukan perhitungan untuk mendapatkan kadar PB pada sampel. Kadar PB dalam sampel air berturut-turut sebesar 0,4827 mg per liter, 0,5009 mg per liter, dan 0,4419 mg per liter, dengan kadar PB rata-rata sebesar 0,4751 mg per liter. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004, nilai baku mutu logam PB yang diizinkan pada air adalah tidak lebih dari 0,05 mg per liter. Jika dilihat dari hasil yang didapatkan, kandungan PB pada sampel air telah melebihi ambang batas baku mutu yang ditetapkan. Untuk kadar PB dalam sampel sedimen berturut-turut sebesar 133,61 mg per kilogram, 132,93 mg per kilogram, dan 137,47 mg per kilogram dengan kadar PB rata-rata sebesar 134,47 mg per kilogram. Berdasarkan ketetapan oleh Swedish Environmental Protection Agency tentang nilai baku mutu logam PB pada sedimen dibagi menjadi beberapa tingkatan kategori, yaitu kategori sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Jika dilihat dari hasil yang didapatkan, kandungan PB pada sampel sedimen masuk ke dalam kategori tinggi, yaitu berkisar antara 100 sampai 400 mg per kilogram. Dari hasil perbandingan kadar PB pada sampel dengan nilai baku mutu dapat dilihat bahwa sampel sudah tercemar oleh logam berat PB. Hal ini disebabkan karena daerah sumber sampel sudah terkontaminasi oleh limbah-limbah industri yang mengandung logam berat seperti PB, sehingga logam tersebut terakumulasi di dalam perairan dan tentunya akan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan dan berbahaya bagi kehidupan manusia di sekitarnya. Kesimpulan dari praktikum kali ini didapatkan kadar PB dalam sampel air yaitu dengan rata-rata sebesar 0,4751 dan dinyatakan sudah melebihi ambang batas baku mutu yang ditetapkan. Kemudian kadar PB dalam sampel sedimen dengan rata-rata sebesar 134,47 mg per kilogram dan masuk ke dalam kategori tinggi dalam baku mutu yang sudah ditetapkan. Dengan ini dinyatakan pada sampel air dan sedimen menunjukkan bahwa kedua sampel telah tercemar oleh logam berat PB. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam laporan praktikum kimia lingkungan ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.